Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz sangat senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian dan dengan para pemirsa yang budiman di rumahnya masing-masing. Dan sore ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Masjid Luqmanul Hakim, ya. Dan spesial hari ini Ustadz ingin menjawab pertanyaan dari kalian jika ada. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya Ustadz. Baik. Saya Ananta. Saya ingin bertanya, Ustadz, kan bulan puasa atau bulan Ramadan kan bulan yang berbahagia. Tapi kan bulan puasa atau bulan Ramadan kan bikin lapar. Bagaimana penjelasannya itu, Ustadz? Iya, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Walaupun yang bertanya Ananta, tapi kalian juga mesti tahu ya, sebenarnya kenapa umat Islam bisa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Betul, kita semuanya itu ada sifat suka makan dan minum. Nah, kalau tidak makan dan minum membuat perut kita ini lapar, ya. Nah itu kita tuh kalau menemukan makanan dan kita makan membuat kita gembira. Tapi dengan adanya saum Ramadan, selama 1 bulan penuh kita dilarang untuk makan minum di siang hari. Dan manusia tuh bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa coba? Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak keistimewaan yang tidak didapati di luar bulan Ramadan. Ya, makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan, kaifa la yubassirul mu'minu bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin seorang yang beriman, seorang mukmin, dia tidak bergembira dengan kabar bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Wa kaifa la yubassirul mudlimu bi golki abwabid niron. Bagaimana mungkin seorang pendosa, orang yang melakukan dosa, tidak bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup, dikunci. Gitu. Terus yang selanjutnya, wa kaifa la yubasyirul akilu bi waqtin yuqallu fihi syaitan. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bahagia, tidak bergembira dengan datangnya Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan itu ada waktu setan-setan di beleng. Biasanya setan itu berkeliaran, tapi di bulan Ramadan diborgol, dirantai, gitu ya. Aina yusbihu zaman. Adakah bulan yang bisa menyamai bulan Ramadan? Itu tidak ada. Dan contohnya Ananta. Ananta itu mau diberi hadiah oleh seorang tamu. Tamunya baik, dermawan. Tapi Ananta itu diberi 10 soal. Hadiahnya juga menarik. Kira-kira membuat kamu bahagia atau tidak, Ananta? Bahagia. Bahagia. Walaupun ada soal yang harus diselesaikan. Nah, gitu ya. Itu juga sama. Allah menyuruh kita untuk beribadah saum Ramadan selama 1 bulan. Lumayan tuh capek. Kita harus sahur. Padahal belum lapar, tapi harus sahur. Ketika kita itu lapar, tidak boleh makan dan minum. Gitu kan? Tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama, ketika adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita gembira. Dan yang keduanya, kegembiraan yang luar biasa bagi seorang mukmin adalah ketika nanti kita di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, di depan Ustadz ini ada Fatan, ada Ananta, ada Fania, ada Balkis, ada Rania. Melihat gunung, melihat pemandangan, melihat laut, kan suka, senang kan? Apalagi nanti kalian akan melihat Allah, yang Allah itu menciptakan gunung, Allah itu menciptakan pantai, Allah itu menciptakan keindahan alam dunia ini. Pasti kalian akan bergembira.
Jadi begitu Ananda jawaban Ustadz bagi Ananta, bagi teman-teman semuanya, dan bagi pemirsa di rumah. Nah, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya Ustaz. Baik, silahkan Ananda Rania. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi mengapa masih banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa, dan berbuat dosa? Mohon penjelasannya. Luar biasa pertanyaannya ya. Pertanyaan ini sangat mungkin ditanyakan oleh kalian dan para pemirsa di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, orang berbuat dosa itu tidak selalunya gara-gara digoda oleh setan. Ya, contoh begini, anggap saja di dunia ini tidak ada iblis, tidak ada setan. Kira-kira ada orang yang berbuat dosa tidak? Akan ada. Walaupun tidak ada iblis, tidak ada setan, tetap akan ada orang yang berbuat dosa. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Karena kita memiliki hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang suka menyuruh-nyuruh kita kepada perbuatan dosa. Ada yang tahu nggak rajanya setan itu siapa? Iblis. Iblis pernah disuruh sujud oleh Allah kepada siapa? Nabi Adam. Sujud tidak? Tidak mau sujud. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud kepada Adam, dia itu sombong, takabur, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan kafir. Siapa yang menggoda iblis? Tidak ada. Tapi iblis ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu ya jawaban yang pertama dari Ustaz. Karena dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Yang kedua, Ananda Rania dan teman-teman semua termasuk juga pemirsa di rumah, yang dimaksud dengan dibelenggunya setan itu bukan semua setan, tapi pembesar-pembesar setan. Ya, marodatul jinni, pembesar setan dari golongan jin. Nah, itu tidak dibelenggu yang kecil-kecilnya. Yang ketiga, ya, setan itu kan dibelenggu. Biasanya yang dibelenggu apa kira-kira? Yang diborgol. Amin. Kaki. Tapi kan ini isyarat-isyarat matanya tidak dibelenggu. Jadi sangat mungkin memang setan itu dibelenggu tangan dan kakinya, tapi dia bisa menggoda dengan isyarat-isyaratnya, mendekati kita. Itu bisa. Dan yang terakhir jawaban dari Ustadz, karena setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi ada juga dari golongan manusia. Dalam surat An-Nas kan disebutkan begitu, bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Setan dari golongan jin, dia mungkin tidak menggoda manusia karena diborgol di bulan Ramadan. Tapi ada setan dari golongan manusia yang menggoda manusia lain, sehingga manusia lain itu terjerumus ke dalam dosa. Begitu jawaban dari Ustadz ya. Dengan demikian, kalian itu tetap harus waspada. Jangan sampai tergoda oleh hawa nafsu atau oleh setan-setan yang kecil-kecil itu. Fahim tuh? Fahim. Demikian dari Ustadz. Sebentar lagi, sekitar setengah jaman, akan berkumandang adzan maghrib. Kalian harus makan dan minum. Siap semuanya? Siap. Ustadz akhiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya dari Allah, yang kelirunya kemudahan saya sendiri. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.